Bapak Kapolri, kami persilakan. Terima kasih Bapak Menseknek, Bapak Menko PMK dan seluruh kementerian terkait dan Pak Panglima menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima terkait pelibatan personel Polri untuk membantu kegiatan bencana. Jadi saat ini baru saja kita berangkatkan 1.500 personel Polri untuk menambah kekuatan yang sebelumnya sudah ada. Mereka kita berangkatkan untuk membantu mempercepat, khususnya yang di Aceh. Ada kurang lebih kita bagi 1.500 itu ada yang di Aceh, ada ya juga yang di Sumatera Utara, dengan tugas membantu mempercepat pembersihan terkait rumah, tempat ibadah, sekolah-sekolah, dan juga sektor-sektor pelayanan publik, termasuk juga pemasangan sumur bor, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan. Total saat ini sudah ada 10.759 dan kita sudah persiapkan personel berikutnya, manakala nanti kemudian ada tugas-tugas lanjutan, khususnya seperti yang disampaikan oleh Menko PMK terkait dengan persiapan infrastruktur apabila ada pembangunan Huntara dan Huntap. Saat ini untuk dapur lapangan yang juga kita persiapkan ada 29 dapur lapangan, di Aceh 17 titik, di Sumut 7 titik, dan di Sumbar 5 titik. Kemudian untuk layanan kesehatan, kita ada 30 posko kesehatan, 38 posko yang tersebar di 3 wilayah juga, Aceh 16, sisanya Sumut dan Sumbar. Kemudian untuk bantuan pembuatan sumur bor, kami merencanakan pembangunan 436 fasilitas sumur bor di 3 provinsi, 261 di Aceh, kemudian 25 di Sumut, dan rencana 150 titik di Provinsi Sumbar. Saat ini proses sedang berjalan, belum semuanya selesai, namun progres terus kita laksanakan. Kemudian untuk bantuan yang terkait dengan masalah kepentingan MCK, kami siapkan mobil toilet 2, kemudian kita bangun MCK 75, kemudian mobil tangki air pun kita dorong, ada 32, kemudian tangki air bersih ada 400, jet pump 1.431, sumur bor dan target penambahan sumur bor ada 564 yang akan kita bangun, dan tower dan toren juga saat ini sedang kita dorong untuk kebutuhan hal tersebut. Kemudian kami juga membuka pelayanan servis dan cuci motor gratis untuk kendaraan-kendaraan yang mungkin kemarin sempat rusak, untuk bisa digunakan paling tidak untuk bisa membantu operasional kegiatan masyarakat untuk segera bisa pulih. Kemudian kami juga mempersiapkan personel-personel untuk membantu apa yang menjadi program BNPB untuk membangun Huntara dan yang saat ini sedang berjalan. Ada 25 personil di Sumut, di Sumbar 150, dan di Aceh sendiri saat ini sedang di mapping untuk wilayah-wilayah yang bisa dibangun Huntara dan Huntap. Kami membantu BNPB dan rencana kita juga akan ikut membangun Huntara atau Huntap manakala nanti ada wilayah yang bisa dibangun yang betul-betul sudah clear. Kemudian untuk pembangunan jembatan kami juga ikut membantu di luar jembatan Bele. Di Aceh ada 9 jembatan, di Sumut 3 jembatan, dan di Sumbar 8 jembatan. Kemudian untuk berbagai macam kegiatan bantuan kemanusiaan, kami terus ikut membantu mengirimkan bantuan-bantuan untuk memperkuat bantuan yang sudah ada. Kurang lebih sampai sekarang ini ada 227 ton beras,
kemudian alat berat kemarin kami dorong 37 ini untuk membantu mempercepat proses pembersihan khususnya yang ada di Aceh dan di Sumut. Kemudian untuk heli dan pesawat kami tetap standby-kan untuk membantu distribusi logistik yang ada, dan sampai saat ini dari mulai tanggal 28 sampai dengan saat ini ada 150,41 ton distribusi logistik yang sudah kami laksanakan. Mungkin itu sebagai tambahan dari Polri untuk kegiatan bencana di Sumatera. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolri, dan sebagaimana tadi kami sampaikan juga kita semua mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia beserta dengan seluruh jajaran. Khusus untuk Pak Kapolri, izin kami mengucapkan semua selamat Natal Pak Kapolri. Kemudian kami persilahkan untuk Kapusdatin BNPB. Mohon izin Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan mengupdate beberapa hal terkait dengan pertama tentang logistik. Secara umum logistik dari Posko Halim saja ini dalam 1 bulan ini sudah menerima 1.500 ton dan menyampaikan 1.526 ton dengan laju distribusi persentase distribusi 97%. Kemudian untuk Iskandar Muda ini sudah masuk 1.341 ton dan sudah terdistribusi 1.000 ton, sehingga laju distribusi logistik 80,93%. Perlu kami sampaikan bahwa untuk setiap posko provinsi, selain menerima dukungan logistik dari Posko Halim, ini juga melakukan pengadaan, pembelian, dan menerima distribusi logistik dari warga di tiap provinsi. Untuk Sumatera Utara, ini Posko Silangit itu laju distribusi kita 98,2%, Posko Alanamu 72,4%, dan Sumatera Barat itu 93,5%. Jadi di sini terlihat bahwa SOP kami itu tidak ada barang yang datang tinggal lebih dari 2 kali 24 jam. Semua pasti langsung terdistribusi. Jadi laju distribusi kita di setiap posko itu di atas 80%. Berikutnya terkait dengan dana tunggu hunian. Saat ini selain pendataan calon penerima hunian sementara, ada saudara-saudara kita di setiap kabupaten kota yang memilih kemudian tidak di Huntara tetapi menerima dana tunggu hunian. Ini namanya diusulkan oleh pemerintah daerah melalui SK. Saat ini yang sudah kita terima itu sudah 16.264 KK nama yang sudah by name by address. Jadi Bupati, Wali Kota menyampaikan ini adalah data BNBA yang kemudian kita validasi, kita verifikasi dengan data Dukcapil yang ada di Kemendagri. Sehingga nantinya pada praktik nantinya ketika disampaikan, masyarakat ini tidak perlu lagi bawa KTP, KK, dan seterusnya, karena kita tahu kondisinya mungkin berbeda-beda, data ini sudah kita validasi, dan pencairan 600.000 per KK per bulan ini nantinya akan jemput bola. Jadi masyarakat tidak perlu antri di bank, nanti bank-bank himbara yang sudah kita tunjuk itu di Sumatera Barat BRI, BNI Mandiri, kemudian di Sumatera Utara Mandiri BNI, dan di Aceh itu BSI akan langsung turun ke kecamatan-kecamatan dengan membawa serta petugas administrasi lingkup paling kecil, mulai dari RT, RW, lurah, dan desa. Sehingga proses ini bisa kita percepat karena data penduduk itu kita sudah punya. Bapak Ibu kalau mengambil KTP itu data biometrik, data foto, sidik jari sudah ada. Saat ini posisi rekening sudah dibuka, yang 16.264 ini sudah dibuka di Bank Himbara.
mulai besok hingga Jumat itu pihak bank bersama pemerintah kecamatan, desa ini mulai akan turun supaya saudara-saudara kita yang memilih untuk tinggal di tempat keluarga atau ngontrak dan seterusnya ini sudah bisa mendapatkan hak-haknya. Ini baru data tahap pertama. Pemerintah daerah terus mendata, nantinya akan ada penerima tahap kedua yang kita kompilasi lagi sehingga kita tidak menunggu semuanya terdata dulu, yang sudah terdata kita salurkan. Mungkin demikian update dari kami, Bapak, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kapus Datin. Apa yang disampaikan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, karena ini situasinya bencana. Untuk penanganan memang diminta untuk memikirkan supaya tidak merepotkan untuk bagi masyarakat yang terdampak gitu ya. Jadi masalah administrasi, masalah kecepatan itu menjadi hal yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden. Dan terima kasih Pak Kapus Datin. Selanjutnya kami mohon ditambahkan mungkin barangkali dari Pak Kemensos yang diwakili oleh Wakil Menteri Sosial. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Mensesnek, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanganan bencana Sumatera dapat kami laporkan sebagai berikut. Pertama, total nilai bantuan penanganan tanggap darurat bencana Sumatera yang sudah tersalur sebanyak 100.484.346.880 rupiah. Berupa lauk pauk, family kit, kitchenware, dan kebutuhan bahan makanan untuk 42 dapur umum. Adapun rincian total bantuan sebagai berikut. Pertama, untuk Provinsi Aceh itu nilainya 43.956.958.300 rupiah. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Barat nilainya 19.518.596.580 rupiah. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Utara nilainya sebesar 37.458.792.000 rupiah. Yang kedua, untuk penyaluran santunan korban meninggal ya senilai 15 juta per orang telah disalurkan kepada 86 ahli waris korban meninggal dengan total nilai santunan sebesar 1.290.000.000 dengan rincian sebagai berikut. Untuk Kabupaten Pidi 2 orang, untuk Kabupaten Pidi Jaya 30 orang, untuk Kota Sibolga 54 orang. Sementara ini akan menyusul untuk penyaluran santunan kepada korban di Kabupaten Padang Panjang. Jadi setiap data yang telah diverifikasi oleh Bupati, oleh Wali Kota dan BNPB, segera akan kami tindak lanjuti dengan proses pencairan untuk santunan korban meninggal tersebut. Yang ketiga, untuk bantuan pasca bencana Sumatera yang siap disalurkan meliputi 1. Hunian sementara atau isi hunian sementara atau hunian tetap yang diberikan secara tunai untuk membeli kebutuhan perabotan rumah senilai 3 juta rupiah per keluarga. Yang kedua, bantuan yang diberikan dalam bentuk tunai untuk tambahan lauk pauk saat keluarga terdampak tinggal di huntara, hunian sementara maupun hunian tetap. Bantuan tersebut diberikan sebesar 450.000 per orang per bulan yang diberikan selama 3 bulan. Yang ketiga, dukungan pemberdayaan dalam rangka pemulihan ekonomi akan diberikan secara tunai ya sesuai dengan hasil asesmen
senilai 5 juta per keluarga. Terima kasih. Demikian laporan dari Kemensos. Saya kembalikan kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mensos, Pak Agus Jabu. Kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh jajaran dan mohon berkenan untuk prosesnya bisa dipercepat Pak Mensos. Berikutnya kami persilahkan Bapak Kasat, barangkali ada yang mau ditambahkan. Belum nyala ternyata. Terima kasih Pak Mensesnek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Komandan Satgas Jembatan, namun saya sedikit mengulas bahwa Angkatan Darat juga kami terus memonitor. Kami terus bekerja sama dengan seluruh kementerian, dengan BNPB, Huntara, air bersih, terus kita jalankan dengan Kemenkes, rumah sakit, puskesmas. Kami juga ada pos-pos kesehatan, kami sudah mengirim banyak dokter yang dikoordinir oleh Mabes TNI dan juga yang lain mungkin sudah disinggung dan kami semua eksis di sana. Kami juga mengerjakan semua ini termasuk nanti yang saya akan sedikit ulas tentang jembatan. Untuk mempercepat pekerjaan ini kita lakukan 3 shift. Jadi anggota kita bekerja pagi, siang, malam. Kalau tidak bekerja seperti ini, saya kira tidak akan mencapai target yang seperti kita dapatkan pada hari ini. Untuk jembatan ini memang agak rumit karena setelah ada laporan kami harus survei. Setelah survei apa jembatan yang paling sesuai, kami cari jembatan apa yang ini harus dikirim dari Jakarta. Di Jakarta sampai di pelabuhan di jalan-jalan rusak, ada yang di jalan seminggu dan lain sebagainya. Tapi ya saya terus terang, saya pada anggota saya pun saya merasa salut bisa bekerja sedemikian rupa. Sampai dengan sekarang kami sudah mendapatkan daftar untuk beli ada 44, 12 sudah selesai, sisanya ada 15 sedang di perjalanan, 6 sedang dipasang. Yang lain sedang kita kumpulkan lagi dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 beli dari luar. 100 beli untuk mendukung di bencana ini dan juga mungkin ini akan kita gunakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ada juga yang Armco terus bertambah, hari ini sudah 47 titik. 6 selesai, 3 pemasangan, yang lain sedang proses pengiriman. Dan juga sekarang ada yang minta lagi jembatan gantung. Ya, untuk paling tidak bisa 2 motor berboncengan, saya pikir udah lumayan lah untuk membawa logistik. Jadi saya juga akhirnya belajar bagaimana jembatan gantung itu ternyata tidak boleh beratnya di berat yang sudah kita tentukan bertemu di satu titik. Jadi kalau ngantri bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat bisa dilakukan. Jadi ini terus akan kita kerjakan sampai dengan sekarang ada 11 jembatan gantung, 3 sedang dipasang, yang lain masih terus survei. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media, luar biasa dukungannya terhadap kami, berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau
bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih. Ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu. Itu biadab namanya. Ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami, kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan. Ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Ya, ini yang tercepat. Dalam kondisi begini kita bisa bangun 12 jembatan beli. Minggu-minggu ini 2 jembatan beli akan selesai. Ya, berapa ratus tadi dibilang air bersih. Berapa hunian sementara yang akan segera dilakukan. Silakan perbandingkan dengan seluruh bencana yang sudah ada, yang pernah dilakukan. Ya, ini Presiden memimpin langsung kepada kami perintah-perintahnya, sehingga ini sangat-sangat cepat. Saya mengalami bagaimana Merapi, Lembata, Adonara, di mana banyak tempat. Tidak ada yang secepat ini, saya yakini itu. Apalagi nanti kalau rekan-rekan semua kita kompak, sama-sama menghibur masyarakat, meyakinkan masyarakat, ya. Membuat huntara, masyarakat masih ribut. Maunya hunian tetap, mungkin kurang penjelasan. Ini kalau bisa dijelaskan, dibantu oleh media, ya, karena hunian tetap itu memerlukan waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan. Maksudnya pemerintah baik supaya dalam sebulan mereka sudah masuk rumah, itu saja bernegosiasinya rumit. Makanya kami juga perlu dibantu oleh media supaya bisa penjelasan-penjelasan ini meyakinkan masyarakat. Yakinkanlah apa langkah-langkah ini sudah hasil evaluasi BNPB, sudah hasil evaluasi rapat dari pemerintah, supaya mendapatkan yang terbaik. Kalau ini dibantu oleh media, saya meyakini bisa mempercepat masyarakat untuk mengerti. Mudah-mudahan dalam bulan Januari dukungan beli yang akan dibeli dari luar akan bisa, sedang dicari 100 beli. Mudah-mudahan bisa Januari ini bisa dirapatkan. Saya pikir paling lama Januari, Februari itu bisa terpasang semua. Armco mudah, kita tinggal pasang, jembatan juga tinggal beli alat, pasang. Saya kira ini akan cepat sekali peningkatannya. Sekali lagi ya, itu air bor juga terus kita jalankan. Jadi nanti setelah bencana ini mungkin daerah yang jembatan-jembatannya nanti yang dulunya ada kayu sekarang bisa jadi Armco. Dulu daerah-daerah yang memang kampungnya tidak ada air bersih, sekarang ada air bersih. Ya, mudah-mudahan ini banyak peningkatan-peningkatan yang bisa didapatkan oleh masyarakat-masyarakat yang tertimpa bencana. Saya kira itu yang ingin sampaikan. Terima kasih, Pak.